Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin shalawatullah alaihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, dari program studi pendidikan anak usia dini PIAUD Fakultas FTIK YN Salatiga, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, di mana teman-teman melihat video ini, maka teman-teman belum bisa melakukan perkuliahan secara langsung ya, same time, di waktu yang bersamaan, karena ketika itu saya sedang berada di luar kota dan sedang ada tugas. Jadi mohon maaf sekali untuk pertemuan pertama ini saya buatkan video sebagai rasa rasa hormat saya kepada teman-teman ya, teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa ini untuk belajar bersama kita di IAIN ini. Jadi ini kesempatan yang sangat langka dan kesempatan yang sangat berharga bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman mahasiswa yang masih fresh kali ini. Maka inilah video yang bisa saya berikan ke teman-teman, karena saya tidak ingin ketinggalan kesempatannya. Di pertemuan perdana malah izin atau tidak hadir, itu saya ingin jauh-jauh dari itu. Saya tidak ingin kesempatan pertama ini justru malah tidak bisa bertemu. Makanya saya buat video ini. Jadi teman-teman semuanya, dalam video ini nanti pertama ingin saya katakan adalah selamat datang, selamat bergabung, selamat belajar di IAIN ini, dan teman-teman pasti dimanapun akan dapat manfaat ilmunya, baik di kota ini maupun di kota A, di kota B, semua ilmu sama. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa untuk dimanfaatkan oleh orang lain, bukan ilmu yang hanya dipendam dan dikonsumsi oleh diri sendiri. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa disalurkan kepada orang lain. Jadi dimanapun tempatnya belajar, insya Allah ilmu itu bermanfaat. Gitu teman-teman ya. Mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah tafsir, dan saya insya Allah menjadi dosen pembimbingnya, saya menjadi pengampunya, dan selama 1 semester insya Allah saya akan mendampingi teman-teman. Kalau ada sharing, ada pertanyaan, ada ingin cerita, ada apa, silahkan tanyakan saja. Dan insya Allah grupnya juga sudah ready ya, sudah siap grup WA-nya untuk mata kuliah tafsir ini. Di sini saya ingin menjelaskan di mata kuliah tafsir ini beberapa tentang apa yang mau kita pelajari. Oke, teman-teman, di tafsir ini. Jadi teman-teman nggak usah takut, tafsir itu bagaimana. Insya Allah mudah dan menggembirakan. Ini teman-teman deskripsi mata kuliah kita. Dalam perkuliahan ini dibagi menjadi 2 paruh ya. Insya Allah paruh pertama dibahas tentang pengantar tafsir. Jadi tentang teori-teori tafsir yang akan disampaikan oleh saya. Saya akan menyampaikan apa saja materi-materinya. Itu ada apa arti tafsir, apa arti ta'wil, apa arti tadabbur, apa ragam-ragam tafsir, corak atau ciri-ciri tafsir, karakteristik tafsir, kemudian setelah itu metode para ulama dalam menafsirkan sebuah ayat. Insya Allah itu paruh pertama. Kemudian paruh keduanya, sebelum paruh kedua kita akan selingi dulu dengan UTS. UTS-nya gampang, santai ya. Yang penting teman-teman paham saja, nggak usah dihafalkan, nggak usah muluk-muluk, yang penting paham. Tahu, insya Allah UTS-nya menyenangkan kok. Kemudian paruh kedua akan membahas tentang beberapa ayat tematik ya. Ayat tematik itu ayat yang diambil dicomot-comot gitu. Jadi nggak dari mulai awal Al-Fatihah. Misalkan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan harfu jar dan seterusnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Asma Allah itu ada berapa dan semacamnya, bukan. Kita akan mengambil mencomot. Comotnya berdasarkan apa nyomotnya itu. Kita akan mencomot ayat itu berdasarkan pendidikan, berdasarkan tema kita. Oleh karenanya disebut dengan tematik. Jadi ayat yang diambil dari Al-Quran berdasarkan tema yang mau kita bahas. Tema yang kita bahas adalah berkaitan dengan kebanyakan pendidikan. Oke teman-teman, apa saja nanti kita akan langsung ke bawah ya.
Oke. KI itu adalah kompetensi inti atau tujuan. Intinya dari pelajaran atau mata kuliah ini adalah apa? Mahasiswa dapat mengetahui apa itu arti tafsir, apa itu takwil, apa itu tadabbur, apa itu banyak nanti ya. Dan teman-teman setelah ini juga mengetahui tentang ayat-ayat tematik, ayat-ayat tertentu tentang menuntut ilmu, ayat-ayat tentang pendidikan berupa guru dan murid, apa hubungannya, kemudian bagaimana harusnya etikanya guru kepada murid, apa kewajiban guru pada murid, murid juga kewajibannya kepada guru apa, hak guru atas murid, hak murid atas guru, nanti kita akan ambil dari ayat-ayat tertentu. Kemudian setelah itu yang ketiga ini tentang metode dan etika belajar ya. Metode belajar itu kayak apa saja, etikanya apa untuk belajar itu. Nah, kita akan ambil dari Al-Qur'an nanti. Al-Qur'an kita comot kemudian kita tafsirkan. Kemudian ayat-ayat tentang pentingnya pendidikan iman sejak dini, pendidikan tauhid, pendidikan mengenal Allah sejak dini itu pentingnya kayak apa sih? Kita akan coba nanti kita bahas, kita ambil dari Al-Quran itu dan kita tafsirkan satu persatu. Gitu ya, mungkin 1, 2, 3 ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian satu pendidikan karakter, apa ya, watak, karisma, karakter, watak, sifat, perangai itu namanya adalah karakter. Perangai-perangai kita ya perangai Islam kan. Apa saja sifat-sifat Islam atau sifat-sifat seorang Muslim itu, dan itu yang harus ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Ayatnya ada nggak? Nah, kita akan cari nanti. Kemudian pendidikan fisik dan akal, mental maksudnya ya. Pendidikan fisik dan mental itu bagaimana nanti? Al-Quran sudah mendidik belum? Nah, gitu. Pendidikan sosial, sosial itu dalam bertetangga, dalam berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, itu kan kita masuk makhluk sosial, kita bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya di situ kita harus punya ilmunya. Nah, ada nggak Al-Quran yang telah menjelaskan hal itu kepada kita? Kita akan bahas nanti. Pertemuan pertama ini, insya Allah, ini ya, di video ini pertemuan pertama kita. Kita bahas tentang ruang lingkup kuliah, kebijakan perkuliahan, dan tugasnya apa saja. Kalau sudah berbicara tentang tugas, pasti ada nilai. Tuh, sudah malam nih, 15. Baik, saya harus menyelesaikan video ini karena besok saya tidak bisa pegang apa-apa, saya tidak bisa mungkin say hello ke teman-teman, mungkin hanya by WA saja ya. Kalaupun harus tatap muka tidak bisa, maka dari itu saya bikin video ini. Kemudian pertemuan kedua kita akan ngapain? Nanti kita akan belajar tentang tafsir, takwil, dan tadabbur. Insya Allah nanti ini akan menggunakan Google Meet ya teman-teman. Hanya mungkin 10-15 menit. Nanti setelah itu sisanya kita akan WA group diskusi. Mohon untuk aktif karena keaktifan teman-teman akan saya nilai. Oke. Kemudian yang ketiga ini pertemuan ketiga maksudnya kita akan belajar tentang anwa. Anwa itu bahasa Arab ya. Ragam jenis-jenis tafsir, klasifikasi tafsir. Ada tafsir bil Quran, tafsir bil hadis dan seterusnya nanti. Kita akan belajar sama di sini small group discussion. Nanti kita tidak menggunakan Google Meet tapi langsung ke WA group. Nanti kita akan diskusi di situ. Oke. Kemudian setelah itu pertemuan keempat nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri tafsir. Tafsir itu bagaimana ciri-cirinya. Oke, kemudian kita akan belajar di sini menggunakan investigation. Investigation. Kayak apa investigation? Ya semacam kurang lebihnya teman-teman saya minta untuk mencari ya sebuah artikel atau membuat teori ya mungkin di internet atau di buku terserah, mencari kemudian nanti kalau udah mencari kita akan diskusi sama-sama apa yang kamu dapatkan, kita diskusi gitu ya. Kemudian pertemuan kelimanya kita akan belajar tentang metode ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Ini nanti akan saya buatkan, saya coba untuk buat YouTube-nya di sini. Nanti saya akan buat materi melalui YouTube. Insya Allah teman-teman bisa untuk mengaksesnya, gitu ya. Kemudian pertemuan ke-6 kita UTS. UTS-nya materi 2-5 ini. Ya nanti gampang lah, mini games atau fun games gitu aja. Sederhana dan ringan. Pertemuan ke-7 ini nanti yang akan menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Pertemuan ke-7 ini nanti teman-teman bagi kelompok. Saya minta teman-teman mulai
dari ini, mulai setelah melihat video ini, membagi kelompok menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok ya teman-teman. Mungkin dibagi maksimal ya berapa ya? Kira-kira dari teman-teman itu jumlahnya berapa? 23 ya, 25 ya. Ya kira-kira maksimal 3 orang lah ya. Maksimal 3 orang atau 4 orang lah. Silahkan membuat 7 kelompok. 23 atau 25 orang dibagi menjadi 7. Gitu ya. Nanti di sini teman-teman ngapain? Mencari ayat tentang menuntut ilmu. Misal ini kelompok pertama. Kelompok pertama. Di sini kelompok pertama. Oke, maka di sini teman-teman kelompok pertama harus mencari ayat tentang menuntut ilmu. Kemudian suatu ditafsirkan. Penjelasan ya. Dijelaskan tafsir itu kayak apa. Kemudian satu pertemuan 8, kelompok kedua. Ini berarti kelompok kedua. Di sini kelompok 2 nanti mencari ayat tentang apa hubungan guru dan murid, apa kewajiban guru dan murid. Cari ayatnya dan cari penjelasan ayatnya itu. Terserah mau ambil dari Google, mau ambil dari buku juga boleh. Oke, baik. Terus pertemuan ke-9 sama ya nanti ya, teman-teman, presentasi dan diskusi juga. Kemudian ini pertemuan ketiga berarti ya. Pertemuan ketiga, kelompok 3 berarti. Ini kelompok 4, ini kelompok 5, maaf, 11. Ini kelompok 5, ini kelompok 6, ini kelompok 7. Ini ya teman-teman ya. Jadi 7 kelompok ini nanti membuat makalah, kemudian presentasi, bikin PPT, kemudian nanti diupload di YouTube. Ah, ini. Ini belum saya masukkan di sini memang sih, tapi setiap kelompok harus melakukan presentasi, ada PPT-nya, kemudian presentasi, kemudian setelah itu diupload di YouTube. Gitu teman-teman ya. YouTube-nya siapa? Nanti kita buat YouTube Prodi. Kita buat YouTube Prodi ya teman-teman. Mungkin ketua kelasnya saya minta untuk membuat YouTube Prodi sendiri aja, YouTube kelas Prodi PIAUD, misalkan kelas 3A atau kelas 3B gitu ya. YouTube account YouTube-nya PIAUD tafsir 3A misalkan gitu. Nanti teman-teman kelompok ini upload di situ semuanya. Oke teman-teman, di-upload ini upload ya. Misal kelompok 3 nih, kelompok 3 itu mendapatkan tugas untuk mencari ayat tentang etika belajar dan metode belajar. Oke, maka setelah itu teman-teman bikin PPT-nya. Setelah itu presentasi di depan PPT itu jangan lupa direkam, kemudian setelah itu dimasukkan ke YouTube. Oke, setelah dimasukkan ke YouTube, nanti linknya itu dibagikan ke kita. Kita mau diskusi di kelas, dibagikan atau linknya itu dikirimkan ke WA group. Oke, nanti kita diskusi di situ. Itu teman-teman ya, sampai kelompok 7. Sampai terakhir UAS-nya nanti mini games atau fun games ya, gampang. Setelah itu ntar remedi dan selesai. Adapun nilai saya ambil dari beberapa komponen. Satu komponennya adalah absen. Teman-teman harus absen setiap pertemuan nanti. Absennya di WA saja nanti ya. Nanti saya kirim formatnya, nanti tinggal checklist saja, tinggal centang saja. Terus yang kedua adalah itu 20%. Yang kedua adalah keaktifan dan kedisiplinan. Aktif dan disiplin itu berapa persen? 20%. Kemudian satu UTS. Oke, tadi udah 40. UTS-nya berapa? UTS-nya itu ada 20. 20 lagi, 20 UTS. Kemudian presentasi dan upload YouTube itu saya berikan 20 lagi. 20 lagi ya. Dan yang terakhir UAS-nya 20. Jadi semuanya 20. 5 komponen 20. Komponen pertama adalah presensi 20, komponen kedua keaktifan dan kedisiplinan 20, UTS 20, presentasi 20, dan UAS-nya 20. Jadi 100. Sempurna. Gitu teman-teman ya.
Jadi insya Allah tidak mendolimi, tidak mengurangi tugas, tidak mengurangi usaha teman-teman untuk lulus dari mata kuliah ini. Ini aja teman-teman dari saya, dan bermanfaat. Adapun ada pertanyaan ataupun ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di WA Group. Kalau begitu saya undur diri dan sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.